Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saat-saat ini sedang viral sebuah rumah susun yang terletak di Kota Bekasi yang dijadikan tempat syuting film. Kebetulan filmnya film horor ya begitu, film Pengabdian Setan kalau tidak salah ya. Nah, rumah susun ini dijadikan lokasi syuting itu karena kebetulan pembangunannya terhenti sehingga kelihatan memang rumah susun itu mangkrak. Rumah susun ini dikenal dengan nama apartemen Kalimalang Residen dan atau masyarakat sekitar menyebutnya sebagai rumah susun Sumber Arta karena kebetulan lokasinya berdekatan dengan Pasar Sumber Arta yang terletak di Kota Bekasi. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saya tidak membahas masalah keangkerannya atau masalah mistisnya ataupun masalah proses syuting dan pengambilan gambar film yang bertempat di rusun yang mangkrak tersebut. Hanya saja saya tertarik membahas rusun ini yang kebetulan di berita-berita media itu disangkut pautkan dengan program pembangunan rumah susun 1000 tower yang dicanangkan pada tahun 2007 yang saat itu presidennya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presidennya Bapak Yusuf Kalla. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, maksud saya membahas rusun ini karena di berita-berita itu dikaitkannya itu dengan program rumah susun 1000 tower dan itu merupakan cerminan kegagalan dari program tersebut. Nah, begini saudara-saudara dan teman-teman sekalian, bahwasanya program pembangunan rumah susun 1000 tower itu memang gagal, ya kenyataannya demikian. Namun rusun yang mangkrak ini yang sudah kurang lebih 15 tahun terhenti pembangunannya dan tidak diteruskan entah karena apa, mungkin juga karena memang ketiadaan dana atau bagaimana, yang pasti rumah susun ini memang saat ini memang mangkrak. Adapun rumah susun ini jika diberitakan bahwa itu masuk dalam salah satu rusun yang dibangun dalam rangka program 1000 tower itu mungkin memang benar. Tetapi ketika itu mangkrak dan sekarang kelihatan jadi seram, angker begitu, dan juga menurut saya juga bisa membahayakan masyarakat sekitar karena memang itu bangunan bertingkat ya, bangunan tinggi, dan ketika tidak diteruskan pembangunannya maka dikhawatirkan konstruksinya itu rapuh dan membahayakan masyarakat sekitar apabila nanti terjadi sesuatu dengan rusun yang mangkrak tersebut. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab atas mangkraknya rumah susun tersebut? Menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab pemerintah pada saat itu. Karena begini, rumah susun 1000 tower yang programnya dicanangkan pada saat itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar masyarakat berpenghasilan rendah atau yang biasa disebut MBR itu dapat memiliki dan bertempat tinggal di hunian yang layak dan harga terjangkau. Nah, inilah maksud baik daripada program itu. Sebetulnya tidak hanya program rumah susun untuk memenuhi kebutuhan rumah dari MBR ini. Di rumah tapak juga ada programnya yang disebut program 1 juta rumah. Nah, sedangkan untuk yang rumah susun itu ya program pembangunan 1000 tower. Mengapa saya bilang mangkraknya rusun Kalimalang Residen ini tidak bisa dikatakan itu merupakan tanggung jawab pemerintah saat itu? Karena memang program ini diluncurkan tetapi tidak menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Rusun ini diluncurkan dengan mengajak
serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR. Nah, tentunya ketika program ini diluncurkan dan ternyata memang pada saat itu juga ada beberapa pengembang yang tertarik untuk berpartisipasi, maka dana-dana yang dipergunakan untuk membangun rumah susun ini ya sepenuhnya adalah dana milik pengembang swasta itu tadi. Pemerintah hanya memfasilitasi terhadap kemudahan-kemudahan bagi pengembang yang berpartisipasi membangun rusun yang termasuk dalam program 1000 Tower itu, yang saat itu terkenal dengan nama Rusunami, Rumah Susun Sederhana Milik, karena memang untuk dijual dan dimiliki oleh masyarakat yang membelinya. Nah, bentuk kemudahan-kemudahan itu merupakan insentif di bidang perpajakan dan juga memberikan kelebihan-kelebihan koefisien luas bangunan KLB pada saat itu ya. Nah, sedangkan subsidi diberikan kepada MPR yang membelinya. Jadi subsidi tidak diberikan kepada pengembang, tetapi subsidi diberikan kepada masyarakat yang membeli. Bentuk subsidinya apa? Bentuk subsidinya adalah bentuk subsidi selisih bunga manakala pembelian rumah susun itu dilakukan dengan mekanisme KPR. Nah, sudah jelas di sini bahwa jika ternyata rumah susun itu yang dibangun oleh pengembang dengan dana dari pengembang sendiri, kalau ternyata terhenti dan mangkrak sampai sekarang seperti halnya Rusun Sumber Arta atau apartemen Kalimalang Residen itu, maka itu sepenuhnya adalah tanggung jawab si pengembang yang bersangkutan. Adapun gagalnya pemerintah di program Rusun 1000 Tower ini memang karena dari seluruh jumlah yang ditargetkan pada saat itu ternyata hanya terbangun sekitar 13% rusunami. Itu pun 13% rusunami itu di dalam tiap-tiap tower itu tidak sepenuhnya ternyata rusunami semua. Sebagian juga ada rusun komersil, jadi rusun yang dijual dengan harga yang ditentukan oleh pengembang untuk masyarakat non-MBR. Sedangkan rusunami memang batas harga atasnya itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itulah kemudian dalam perjalanannya ketika pengembang merasa bahwa dengan anggaran yang mereka siapkan untuk investasi lahan dan sebagainya, mungkin memang tidak banyak memberikan keuntungan atau mungkin bahkan bisa merugi, maka untuk menyiasati agar pembangunan rusun itu tidak terhenti, maka mereka mengajukan kepada pemerintah agar di dalam satu tower itu bisa di mix begitu ya, di dalam satu tower artinya unit-unitnya tuh bisa di mix, tidak seluruhnya merupakan rusunami. Faktor kegagalan lain karena tidak sinkronnya peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pemerintah yang berkewenangan memberikan izin pembangunan, saat itu namanya IMB, ternyata tidak memberikan rusun itu untuk mempunyai KLB sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Contohnya, seandainya pemerintah pusat itu membuat kebijakan bahwa rusunami ini bisa dibangun 24 atau 25 lantai, ternyata ada pemerintah daerah yang membuat kebijakan bahwa untuk rusunami ini hanya dapat dibangun 12 lantai. Nah, inilah hal-hal yang membuat pembangunan 1000 tower itu menjadi tidak diminati lagi oleh para pengembang yang sudah terlanjur membangun juga ya hanya pada saat itu saja, dan kenyataannya sampai saat ini tidak ada lagi rusunami yang dibangun oleh para pengembang.
Di samping rusunami, pemerintah juga di dalam rangka melaksanakan program Rusun 1000 Tower ini juga membangun rumah susun yang disebut rusunawa, yaitu rumah susun sederhana sewa. Nah, namun demikian sepertinya rusunawa-rusunawa yang dibangun oleh pemerintah daerah ini juga tidak disambut dengan baik oleh masyarakat yang seharusnya membutuhkan tempat tinggal yang layak itu tadi. Walaupun karena rusunawa, masyarakat hanya bisa menyewa, tidak bisa membeli dan memiliki. Nah, mengapa juga terjadi demikian? Sepertinya memang peluncuran program ini juga mungkin memang pada saat itu agak tergesa-gesa, sehingga kurang juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Sepertinya masyarakat memang belum siap, andai kata mereka itu harus bertempat tinggal di rumah susun yang juga kebetulan banyak yang dibangun jauh dari pusat kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat apabila menempati hunian tersebut, maka sumber mata pencahariannya pun menjadi hilang, tidak ada, karena rusun tersebut lokasinya memang sangat jauh dengan tempat di mana mereka mencari mata pencaharian sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di samping itu, masalah budaya, karena budaya bermukim masyarakat itu memang masih terbiasa dan masih lebih memilih untuk bertempat tinggal di rumah tapak yang menurut mereka mungkin dianggap lebih guyup dibandingkan dengan bertempat tinggal di rumah susun yang sifatnya lebih individualistis. Untuk masyarakat-masyarakat mungkin yang memang masih memerlukan kehidupan-kehidupan yang serba guyup dan segala sesuatu kebutuhan dari kawasan tempat tinggalnya itu mereka bisa melakukannya dengan cara bergotong royong, maka ketika mereka harus bermukim di rumah susun, maka inilah agak ada kendala dalam perubahan budaya bermukim. Nah, faktor-faktor inilah yang mestinya menjadi pertimbangan juga dan perhatian pemerintah ketika akan membuat program-program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bukan berarti pemerintah itu kemudian tidak memperhatikan atau kemudian kurang memberikan prioritas untuk penyediaan perumahan bagi MBR ini, namun pemerintah harus tetap dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, dan oleh karenanya itu harus mempunyai solusi bagaimana caranya agar program yang diluncurkan kemudian itu juga mempertimbangkan dan mempersiapkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, demikian pula pemerintah di dalam membuat suatu program pembangunan perumahan itu memang berbeda dengan program infrastruktur yang pembangunannya ya hanya memperhatikan fisik bangunan. Fisik bangunan itu dibangun target setahun apa 2 tahun selesai, dan tidak ada unsur-unsur yang memang harus diperhatikan jika membuat program untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Karena masyarakat walaupun mereka membutuhkan rumah, tetapi memang banyak pertimbangan-pertimbangan juga bagi mereka, di mana mereka tetap harus berdekatan dengan tempat mereka mencari penghasilan sebagai mata pencahariannya, dan juga memang harus disosialisasikan dan diberikan penyuluhan bagaimana untuk bertempat tinggal di rumah susun. Namun juga memang pemerintah juga harus mengelola rumah susun yang dibangunnya itu, dalam hal ini rumah susun sewa ya kalau dikelola pemerintah itu, agar masyarakat tidak terbebani oleh biaya-biaya
lain, dan juga masyarakat tetap merasa nyaman bertempat tinggal di rumah susun. Demikian pula untuk rusunami menurut saya, karena memang harga tanah di perkotaan itu tidak murah, untuk membangun rumah susun komersial dan rusunami kalau sama-sama lokasinya di kota besar, ya tidak ada perbedaan harga tanah. Sehingga memang kalau program pemerintah itu juga meluncurkan kembali seperti rusunami, memang agak berat begitu ya, untuk itu diserahkan kepada partisipasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat pengembang. Nah, ada baiknya memang pemerintah membangun sebanyak mungkin rumah susun sewa, dan supaya juga ada sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Katakanlah pemerintah daerah ketika membangun rusunawa, yang boleh menyewa itu hanya orang yang mempunyai KTP di daerah itu, maka itu juga akan menimbulkan problem. Karena kenyataannya masyarakat yang ada di kota-kota besar ini, yang mereka tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan juga belum memiliki atau bertempat tinggal di hunian yang layak, mereka kebanyakan para kaum urban. Mereka datang dari daerah. Demikian berarti KTP-nya juga KTP daerah. Nah, berarti apabila pemerintah daerah menerapkan peraturan yang seperti itu, ya dengan sendirinya rusunawa-rusunawa itu juga akan banyak yang tidak terserap. Nah, kita lihat saja di beberapa tempat kayak di Jakarta ini masih ada rusunawa-rusunawa yang juga terbengkalai. Walaupun pembangunannya selesai, tapi terbengkalai karena tidak ada penghuninya. Seperti itu. Nah, oleh karenanya pemerintah pusat juga harus memprioritaskan anggaran untuk penyediaan rumah susun bagi MBR ini, ya berupa rusunawa-rusunawa yang akan dibangun di kota-kota besar atau lainnya, karena pemerintah pusat juga membangun rusunawa-rusunawa lain selain rusunawa bagi MBR di kota besar. Sehingga kebijakan-kebijakan yang seperti saya katakan tadi berkaitan dengan KTP dan sebagainya, itu apabila yang membangun rusun tersebut adalah pemerintah pusat, maka tidak ada lagi kendala-kendala berupa keterbatasan masyarakat dapat mengakses dan menghuni rusunawa-rusunawa yang tersedia. Nah, demikianlah saya sampaikan. Ini hanya untuk meluruskan saja berita-berita bahwasanya seakan-akan rusun sumber harta itu terbengkalai karena ada yang tidak beres dengan anggaran pemerintah, atau dalam arti pemerintah menggunakan anggarannya. Karena saya baca ada berita bahwa yang menyebutkan untuk program pembangunan rusun 1000 tower itu dibutuhkan anggaran 50 triliun. Nah, padahal 50 triliun itu adalah memang nilai investasi yang dibutuhkan, tetapi bukan 50 triliun anggaran negara gitu. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa dengan demikian terbengkalainya atau mangkraknya rusun, sehingga ada sutradara yang tertarik untuk membuat film horor di situ ya, dengan menggunakan rusun itu. Dan kebetulan juga filmnya itu laris begitu, lihat banyak penontonnya, yang konon saat ini sudah lebih dari 1 juta penonton gitu ya, sehingga rusun ini justru menjadi buruan warga masyarakat dan saat ini dijadikan semacam tempat wisata begitu pada masyarakat. Padahal dengan terhentinya bangunan bertingkat yang cukup tinggi tersebut, itu juga bisa membahayakan lokasi-lokasi sekitarnya dan juga masyarakat-masyarakat yang berlalu lalang di sekitar rusun itu. Nah, sepertinya pemerintah daerah juga harus memperhatikan hal ini, dan
dicari pemiliknya saat ini siapa, apakah masih pengembang yang dulu atau memang sudah dialihkan menjadi pemilik dari pengembang yang lainnya. Intinya mereka harus bertanggung jawab bagaimana kelangsungan rusun itu supaya tidak menjadi berbahaya dan juga menjadi pemandangan yang tidak enak dipandang begitu, karena serem dan juga kumuh begitu ya, sehingga aura dan citranya itu tidak baik untuk dipandang begitu ya gitu. Hal ini pastinya mempengaruhi keindahan kota Bekasi itu sendiri. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa maksud saya membuat video tentang Rusun Sumber Arta ini bukan ingin membahas yang tadi saya bilang keangkerannya dan sebagainya, tetapi saya ingin meluruskan berita terkait dengan program rumah susun 1000 tower yang kenyataannya kita akui memang gagal, tetapi tidak ada kaitannya dengan penggunaan anggaran negara yang seolah-olah itu ada penyelewengan anggaran sehingga rusun ini menjadi mangkrak. Itu tidak ada hubungannya. Rusun ini memang tetap harus menjadi tanggung jawab pengembang yang bersangkutan. Karena rusun-rusun yang lain juga, rusunami yang lain juga, walaupun saat ini memang tidak dibangun lagi oleh pengembang swasta, tetapi kenyataannya yang rusunami yang lain pada saat itu juga kan terbangun dan sampai selesai. Ada di Kemayoran, ada di Kalibata, kalau tidak salah juga ada di Pulau Gebang gitu ya. Itu rusunami-rusunami yang saat itu masuk dalam program 1000 tower itu, dan mereka selesaikan walaupun dengan berbagai upaya ya, antara lain mix unit-unit itu tadi. Namun ada juga yang memang seluruh tower itu memang rusunami. Saat ini kalau Pemprov DKI melalui program rumah DP 0 rupiahnya itu memang memberi penugasan kepada BUMD-nya, salah satunya adalah Perumda Saranajaya untuk membangun rusunami. Tapi memang belum banyak juga yang dibangun, kecuali yang sudah selesai itu di Pondok Kelapa dan sekarang yang sedang berlangsung kalau tidak salah di Cilangkap. Hanya itu yang memang kelanjutan dari penyediaan rusunami bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya ini tidak ada kesalahan berita dan yang menimbulkan persepsi yang keliru juga terhadap masyarakat. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menonton video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.